Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update Top 10. 10 informasi menarik yang jadi sorotan publik sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Siska Mawaski, kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan untuk melakukan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Kamis 24 Februari. Bahkan beberapa jam selang pengumuman tersebut, militer Rusia mengklaim telah menghancurkan pangkalan udara Ukraina dan sistem pertahanan udaranya. Dalam pidatonya, Putin mengatakan serangan tersebut dilancarkan karena Rusia khawatir dengan ancaman Ukraina modern. Keputusan ini hanya selang beberapa hari dari pernyataannya yang membantah kabar invasi. Diketahui Rusia telah mengerahkan setidaknya 200.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2014, pemberontak yang didukung oleh Presiden Putin merebut sebagian besar wilayah timur dan mereka telah memerangi tentara Ukraina sejak saat itu. Putin diketahui telah memiliki masalah sejak lama dengan Ukraina. Rusia telah lama menolak langkah Ukraina menuju institusi Eropa, baik NATO maupun Uni Eropa. Kini Putin telah mengklaim Ukraina menjadi boneka negara Barat dan menyebut tak pernah menjadi negara yang layak. Ia menuntut jaminan dari Barat dan Ukraina bahwa mereka tidak akan bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan dari 30 negara, dan agar Ukraina melakukan demilitarisasi dan menjadi negara netral. Sementara itu, akibat dari invasi ini, Ukraina mengumumkan kondisi darurat dan meminta warganya untuk mengungsi dari Rusia. Berdasarkan informasi terbaru pada Kamis 24 Februari, Ukraina melaporkan adanya 8 korban tewas dan 9 orang luka. Peristiwa ini juga menjadi pembicaraan oleh warganet di media sosial. Sejumlah tagar yang berkaitan pun masih menempati posisi teratas trending topik dunia. Baru-baru ini, publik sedang ramai memperbincangkan soal pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal aturan pengeras suara masjid. Pasalnya, Menak Yakut menganalogikannya suara azan dengan gonggongan anjing. Peristiwa ini pun langsung memantik reaksi dari pakar telematika Roy Suryo yang langsung melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Februari. Melalui laman media sosialnya, Roy Suryo mengaku terkejut dengan ucapan dari Menak. Roy Suryo pun melaporkan Menak dengan dugaan penistaan agama. Namun, laporan tersebut ditolak oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengatakan alasan penolakan adalah terkait lokus delikti atau lokasi kejadian. Seperti diketahui, Yakut menyampaikan pernyataannya di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Roy pun disarankan untuk melaporkannya ke Polda Riau untuk ditindaklanjuti. Terkait dengan saran ini, Roy mengaku masih mempertimbangkannya. Ia pun menyarankan pihak ataupun masyarakat di Pekanbaru untuk melaporkan Menak ke kepolisian setempat. Tak hanya itu, Roy juga mengaku siap dijadikan sebagai saksi ahli dalam bidang informasi dan teknologi. Sementara itu, pihak Kemenak sudah memberikan klarifikasinya terkait dengan pernyataan Yakut. PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak Tobib Al-Asyar menegaskan Yakut tak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tobib menjelaskan suara keras yang muncul hampir bersamaan justru akan menimbulkan kebisingan. Untuk itu, Kemenak mengeluarkan edaran soal pedoman penggunaan pengeras suara. Hal ini, ya, dan kita berharap insya Allah akan ada nyali yang lebih besar dari para penegak hukum untuk memproses kasus ini. Ya, saya katakan sekali lagi, insya Allah ada nyali yang lebih besar dari penegak hukum untuk memproses kasus ini, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
bisa memberikan jalan terang. Terima kasih. Dari Kemenak sendiri kan sudah mengklarifikasi bahwasanya nggak ada maksud untuk memblokir kontak. Kalau sebelum membuat laporan itu, apakah sudah ada misalkan upaya untuk klarifikasi terhadap Menak gitu dari karena kan ini yang digunakan UU ITE juga, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi bagaimana saya juga sudah membaca laporan dari Kemenak. Ya, saya pernah di kementerian. Itu adalah tugas dari Humas yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi kalau ada hal yang miss atau ada yang persepsi yang dilakukan oleh. Aturan baru soal pencairan dana jaminan hari tua atau JHT telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya kalangan pekerja. Bahkan Presiden Joko Widodo pun telah memanggil Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan hal ini. Setelah pemanggilan tersebut, Menaker Ida Fauziah pun akhirnya buka suara. Dalam kunjungannya di Yogyakarta pada Kamis 24 Februari, Ida Fauziah berjanji akan melakukan kajian ulang terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Kajian tersebut disebut oleh Ida akan melibatkan serikat buruh. Kedepannya tak menutup kemungkinan peluang berubahnya aturan pencairan dana JHT. Seperti diketahui bersama, dalam belai terbaru, dana JHT baru bisa dicairkan oleh pekerja setelah pensiun di usia 56 tahun. Aturan ini sedianya efektif berlaku mulai Mei 2022. Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemenaker Khairul Fadli Harahap berujar, diharapkan revisi Permenaker dapat rampung sebelum 4 Mei 2022. Menurut Khairul, dalam proses revisi Permenaker tak dilakukan serampangan, melainkan membutuhkan waktu dan masukan dari berbagai pihak. Selebgram sekaligus terlapor kasus dugaan penipuan trading binomo, Indra Kents akhirnya memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim pada Kamis 24 Februari. Sempat beredar kabar bahwa Indra Kents telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi pada Kamis 24 Februari memastikan bahwa pria berjuluk Crazy Rich Medan itu masih berstatus saksi terlapor. Hal serupa juga disampaikan oleh kuasa hukumnya, Warda Niman Larosa, saat dikonfirmasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, Indra Kents datang sekira pukul 13.10 WIB di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Indra Kents tampak memakai topi dan berkemeja hitam. Tak banyak komentar yang ia sampaikan ke awak media yang sudah menunggu. Kehadirannya ditunggu oleh sejumlah pihak, terlebih pada Jumat pekan lalu, dirinya tak jadi datang dengan alasan berobat ke luar negeri. Sementara itu, sejumlah pelapor Indra Kents diketahui turut menunggu kedatangan selebgram tersebut. Lantaran kala itu Indra Kents tak kunjung muncul, para pelapor sempat mendesak polisi untuk menjemput paksa apabila kembali mangkir. Selain Indra Kents, 3 korban aplikasi binomo juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari yang sama. Dalam agenda, mereka dijadwalkan menyerahkan sejumlah kelengkapan barang bukti.
terus mengawal perkara ini dan mengingat hari ini adalah pemeriksaan terlapor saudara Ika. Korban terus mengawal dari jam 8 pagi tadi sudah standby di Barreskrim untuk terus melihat perkembangan, tapi kami cukup sangka sampai jam 12 ini berdasarkan informasi saudara terlapor atau Ika masih belum tiba di Barreskrim, sehingga para korban menyampaikan kekecewaannya dan berharap Barreskrim terus mendesak agar hari ini terlapor bisa hadir di Setelah mengejutkan publik soal rencana maju sebagai calon presiden pada 2024 mendatang, kini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesha membawa kabar sebaliknya. Giring menyatakan mundur dari bursa Capres 2024. Pernyataannya ini ia sampaikan dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube PSI pada Kamis 24 Februari. Giring beralasan dirinya belum tepat untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Terlebih ia mendengar banyak masyarakat yang masih menghendaki Presiden Joko Widodo untuk kembali memimpin Indonesia. Menurutnya, ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan sekaligus aspirasi masyarakat. Sayangnya, keinginan masyarakat berbenturan dengan konstitusi bahwa presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode. Giring mengungkapkan berdasarkan risetnya di lapangan, masyarakat banyak yang menyebut Jokowi sebagai tokoh ideal sebagai pemimpin. Menurutnya, ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan sekaligus aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran, Giring kemudian menjadikan hal itu pertimbangan matang untuk menentukan kesiapan maju dalam Pilpres 2024. Tak lupa, Giring juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh dukungan terhadap dirinya menjadi capres. Ia mengaku setelah pengumuman mundur, dapat lebih fokus membangun PSI ke depannya. Secara khusus, Giring ingin PSI melenggang ke Senayan sebagai partai parlemen. Indonesia yang ternyata masih menghendaki sosok Jokowi untuk memimpin Indonesia. Ini adalah fakta di lapangan. Bukan video ilustrasi. Sekaligus aspirasi masyarakat yang sangat mencintai Jokowi. Namun dibatasi oleh konstitusi bahwa presiden hanya bisa dijabat selama 2 periode terakhir ini. Nama Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer belakangan menjadi sorotan seusai hadir sebagai saksi meringankan terdakwa kasus terorisme Munarman. Ebenezer hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maksud kami Negeri Jakarta Timur. Dalam nyataannya, Ebenezer mengaku secara sadar mengajukan diri sebagai saksi untuk Munarman. Ebenezer menilai bahwa penangkapan Munarman ada muatan politis. Menurutnya, Munarman pernah mengutuk segala perbuatan teror di beberapa tempat termasuk gereja di Cinere hingga Surabaya. Terlebih Munarman juga disebutnya memiliki kedekatan dengan mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lantas siapakah sosok Ebenezer? Diketahui saat ini dirinya menduduki jabatan Komisaris Independen PT Mega Eltra. Immanuel Ebenezer pernah dilaporkan Presidium Alumni 212 ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Ia juga kerap melontarkan pernyataan terkait dengan pejabat yang dinilai harus mundur atau dirombak. Selain menjadi ketua Jokowi Mania, Ebenezer juga menjadi ketua Ganjar Pranowo Mania. Kelompok ini mendeklarasikan Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Terbaru, Ebenezer melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun yang melaporkan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan Kaisang Pangarep ke KPK.
Polisi buka suara soal pengakuan tersangka sekaligus pegiat media sosial Adam Denny terkait dengan kesehatannya. Adam Denny sempat mengaku bahwa dirinya terjangkit banyak penyakit saat berada dalam tahanan. Tanya itu, seteru jaring SID ini juga berujar bahwa dirinya mengalami kondisi psikologis yang hancur. Namun pernyataan berbeda justru disampaikan oleh kepolisian. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan, Adam Denny dalam kondisi sehat selama menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Bahkan disebutkan Adam Denny melakukan pengecekan kesehatan secara berkala oleh tim dokter Polri. Saat ini Adam merupakan tahanan dari Kejaksaan RI. Pasalnya, berkas perkara tersangka telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU sejak 16 Februari 2022. Sebagaimana diketahui, penyelesaian kasus Adam Denny diselesaikan dalam kurun waktu 3 pekan saja, terhitung sejak laporan polisi didaftarkan pada 27 Januari 2022. Terkait cepatnya proses penanganan kasus, polisi menegaskan bahwa hal ini tak terkait dengan status pelapor yakni Ahmad Sahroni yang merupakan anggota DPR RI. Polisi menyatakan bahwa penyidik bekerja profesional dan proporsional dalam penanganan kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum Ahmad Sahroni, Arman Hanis, mengatakan bahwa kliennya sudah menerima permintaan maaf Adam Denny. Meski begitu, hal ini tidak menghapuskan perbuatan hukum yang dilanggar oleh Adam. Seperti diketahui, Adam Denny dilaporkan karena mengunggah dokumen pribadi tanpa izin ke media sosialnya. Kesorotan lainnya Tribuners, temuan 1,1 juta kilogram minyak goreng di gudang milik PT Salim Infomas Pratama di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu sempat menghebohkan. Muncul dugaan soal adanya penimbunan minyak goreng di tengah kelangkaan yang ada di pasaran. Terbaru Polda Sumut menyatakan bahwa temuan ini bukanlah penimbunan. Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak dalam keterangannya pada Rabu 23 Februari sore mengungkapkan hasil penyelidikan pihaknya. Panca memastikan bahwa kegiatan produksi minyak goreng yang berkaitan dengan masyarakat berjalan dengan baik. Pihak Satgas Pangan Sumut juga telah melakukan pengecekan dan audit, mulai dari pembukuan gudang, bahan baku produksi, hingga distribusi minyak goreng. Panca menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Pasal 11, tertulis bahwa yang disebut dengan penimbunan barang apabila dilakukan melebihi 3 kali besaran distribusi yang seharusnya rata-rata per bulan. Hal yang sama juga diutarakan oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Edi mengklarifikasi pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut temuan itu adalah penimbunan. Ia menuturkan minyak goreng yang ada di sana setiap 2 hari sekali didistribusikan ke rumah makan, mal, dan lainnya. Sementara terkait dengan banyaknya stok minyak goreng di gudang tersebut, menurut informasi yang didapatkan, karena proses distribusi tidak dilakukan setiap hari. Semua kita cek oleh Satgas Pangan, teman-teman sekalian, dan kita melihat bahwa dari pendalaman saya mendapat laporan dari teman-teman bahwa untuk perusahaan ini itu memerlukan distribusi sebanyak 94.000 per bulan. Rata-rata kebutuhannya. Ini diteruskan, nanti silakan ditanya kepada pemilik usaha dan nanti akan ditambahkan oleh Pak Kepala Biro. 94.000.
yang kita temukan 92.000, teman-teman sekalian. Semua kita cek oleh Satgas Pangan, teman-teman sekalian, dan kita melihat bahwa dari pendalaman saya mendapat laporan dari teman-teman bahwa untuk perusahaan ini itu memerlukan distribusi sebanyak 94.000 per bulan rata-rata kebutuhannya. Ini diteruskan, nanti silakan ditanya kepada pemilik usaha dan nanti akan ditambahkan oleh Pak Kepala Biro. 94.000 yang kita temukan 92.000, teman-teman sekalian. Nah, berdasarkan peraturan Presiden nomor 17 tahun 2015, nomor 71 tahun 2015. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang menimpa koki bernama Vicky Firlana di Tepo Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Februari. Dalam kegiatan ini terungkap bahwa korban sempat berupaya melawan saat diserang oleh dua pelaku, MYL dan DR. Bukan hanya itu, saat kejadian, otak pembunuhan, Leli, juga turut mengawasi peristiwa yang terjadi pada Kamis 10 Februari dini hari. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Rituan Suplanit mengatakan, selain berupaya melawan, korban Vicky juga berusaha mencari pertolongan. Melihat kondisi korban yang belum tewas, seorang pelaku yakni DR mencekik Vicky hingga tak bernyawa. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku dan korban masuk ke TPU dari arah yang berlawanan. Seusai menghabisi korban, para pelaku merampas harta bendanya dari motor hingga ponsel. Saat rekonstruksi berlangsung, para pelaku mendapat sorakan dan teriakan dari warga setempat yang menyaksikan. Warga juga terdengar menertawakan pelaku yang berjalan pincang karena mendapat tembakan di kaki saat penangkapan. Kasus ini terjadi karena otak pembunuhan merasa cemburu dengan korban dan kekasihnya. Pelaku diketahui memiliki hubungan sesama jenis dengan kekasih korban. Selain itu, pelaku mengaku juga kesal dengan sikap korban yang meminjam motor hingga rusak. Leli kemudian menyewa 2 eksekutor dan membayar mereka masing-masing 1 juta rupiah. Media sosial tengah dihebohkan dengan pemberitaan soal kepolisian federal Brasil yang melaporkan soal temuan pengiriman paket organ manusia. Dalam kasus ini, nama desainer asal Indonesia Arnold Putra ikut terseret. Paket yang berisikan tangan dan 3 plasenta manusia dikirimkan dari Manaus, Brasil ke Singapura. Menurut penyelidikan awal, setelah menggerebek laboratorium di Arizona State University, tersangka utama adalah seorang profesor anatomi di kampus tersebut. Polisi Brasil menyebut bahwa laboratorium anatomi melakukan ekstraksi cairan tubuh. Organ-organ manusia diawetkan dengan metode plastinasi menggunakan bahan-bahan seperti silikon dan epoksi. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai pengganti cairan dan lemak tubuh agar organ tetap awet. Pihak kepolisian menyebut penerima organ manusia diduga adalah seorang influencer dan desainer asal Indonesia, Arnold Putra. Arnold Putra sebelumnya juga dikenal terkait dengan sederet kontroversinya.
Pada tahun 2020, Arnold Putra menghebohkan publik dengan aksinya membuat tas dari tulang belakang manusia dan lidah buaya. Ia mengaku material punggung manusia tersebut didapatkan dari sumber yang etis, yakni dari pasokan medis di Kanada. Menanggapi dengan peristiwa ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan pihak Interpol Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Interpol Brazil. Kita belum mendapat informasi dari perwakilan Brazil ya. Nah untuk itu melalui Divisi Hub Interpol Polri akan mengkomunikasikan lagi dengan Interpol Brazil. Ya, itu aja. Kami sudah tanyakan, kami belum dapat informasi atau belum ada informasi dari Interpol Brazil. Nah, tentu langkah-langkahnya melalui Interpol di Jakarta akan mengkoordinasi atau mengkomunikasi kembali dengan Interpol Brazil. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Muwaski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!